Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Sehat ya. Iya sehat, alhamdulillah. Nah Bapak, mohon izin hari ini saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak terkait Baik. dengan temanya hari ini kita ngobrol tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Bapak. Jadi langsung saja ya Pak. Ya. Selama Bapak memimpin di SDN Jatinegara Kaum 03 ini, bagaimana Bapak mengidentifikasikan masalah yang berupa dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik, pertanyaan luar biasa ini. Dilema etika. Tentunya pasti akan merasakan ya, semua kepala sekolah akan merasakan. Di antaranya beberapa kejadian siswa yang kurang aktif dalam belajar ataupun dalam pembelajaran dan kehadiran ya. Ada beberapa contoh yang Bapak Ibu guru sampaikan ke saya. Anak itu jarang masuk dan ternyata tidak masuk itu ada alasannya ya. Apalagi anak-anak yang mendapatkan KJP untuk di DKI Jakarta ini kan ada aturannya, kalau tidak masuk atau kalau tidak sering masuk itu kan ada aturan ya atau ketentuan yang bisa memberhentikan KJP-nya. Tapi itu kita jangan langsung meng-cut aja ya, harus kita telusuri dulu apa alasannya mereka itu tidak hadir ya. Ternyata Bapak Ibu guru setelah hadir ke rumahnya ada beberapa hal yang luar biasa ya yang kita dapatkan beritanya tentang anak itu tidak hadir ya. Salah satunya adalah ketidakhadiran mereka. Ternyata anak ini bekerja untuk membantu adik-adiknya merawat orang tuanya yang sedang sakit. Berarti tadi Bapak sudah menceritakan kasus dilema etika ya Pak yang ada di sekolah berkaitan dengan anak yang mendapatkan KJP ternyata kehadirannya bermasalah, sedangkan dalam ketentuan KJP itu ada ketentuan bahwa tidak boleh masuk, tidak boleh tidak hadir berapa kali seperti itu ya Pak ya. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut Pak? Karena kan dua kasus ini sama-sama penting ya Pak. Maksudnya di sini KJP anak itu penting, kehadiran anak itu penting, sedangkan dia urusan di rumah menjaga orang tuanya sedang sakit itu juga penting Pak. Jadi bagaimana Pak? Baik, untuk hal tersebut ya saya tidak, emang berat banget ya untuk mengikuti aturan ya, seharusnya mengikuti aturan. Tetapi aturan di sini mungkin juga saya mempunyai tindakan yang fleksibel aja ya, karena ternyata dalam keluarga tersebut sangat membutuhkan uang KJP ini. Memang benar-benar keluarga yang sangat perlu bantuan ya, bahkan seharusnya bantuannya bukan hanya sekedar KJP ya. Mungkin kalau ada kita galang masyarakat atau dari komite ya membantu anak ini ya, yang berdonasi itu ya sebagai donatur membantu keluarga ini, karena luar biasa sangat berat ya, sehingga anak ini tidak hadir itu karena benar-benar luar biasa membantu orang tuanya, menjaga adik-adiknya ya. Nah, tetapi kasus anak KJP ini bukan hanya sekedar tidak, kalau sekedar tidak hadir ya masih kita maklumi ya, tapi kalau sudah bertindak
yang lebih dari itu, misalnya merokok dan sebagainya, Iya ya tentu betul itu ya harus Pak. harus kita tindak Tindak juga tegas ya Pak, dengan betul. Baik. tegas, karena ini masih wajar lah. Iya, baik Bapak. Kalau begitu langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut, Pak? Ya, baik. Jadi yang pertama saya eh, panggil dulu gurunya, Mm-mm. terus coba di WA, di telepon, ya, kenapa anak ini jarang hadir. Ya ternyata menurut guru jawabannya karena saya sakit, kata orang tuanya. Oh, terus tindakan selanjutnya saya suruh guru, ya, saya perintahkan guru untuk coba langsung datang ke rumah, ya, agar jelas beritanya benar atau tidak, ya. Ternyata betul, ya, orang tuanya sedang sakit, ya, biaya untuk berobat pun tidak ada. Jadi anak ini mencari membantu untuk buat makanan anak adik-adiknya, ya, jadi memasak dan sebagainya, sehingga eh, tidak sempat untuk ke sekolah, ya. Itu ya. Walaupun anak ini sebenarnya adalah rajin sekolah, gitu, tapi emang nggak bisa, nggak sempat, ya, Iya. gitu. Iya, baik Bapak. Kalau seperti itu, tantangan apa Pak yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, tantangannya betul ya, sangat besar ya, antara saya dengan kebijakan pemerintah, ya. Kebijakan pemerintah kan harus ini, ya. Tentu kita sedikit melanggar, ya, dengan kebijakan pemerintah tersebut, diantaranya yaitu bahwa kehadiran siswa yang menerima KJP kan harus minimalnya, ya, 80% itu harus hadir, gitu betul kan. Pak. Tetapi ya dengan hal tersebut, ya, kita lihat, ya, anak ini luar biasa, perlu bantuan. Jadi saya tetap memberikan keputusan tidak saya cabut, karena justru ini harusnya ditambah, ya. Iya betul. Nggak boleh kita jolim juga itu Iya ke orang yang tidak mampu, ya, kecuali, ya, ketidakhadiran anak itu ternyata hanya main-main, ya, itu lain lagi, ya. Iya. Pasti saya akan cabut, tapi ini perlu bantuan lagi yang lebih dari KJP. Iya, baik Bapak. Kalau seperti itu, selanjutnya Bapak, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa sebenarnya kasus-kasus seperti dilema etika itu banyak ya Pak di sekolah yang terjadi. Lalu apakah Bapak punya jadwal khusus untuk membahas hal-hal tersebut, Pak? Ya, kalau dijadwalkan khusus sih tidak, cuma paling saya itu kalau briefing, ya, itu selalu menanyakan kabar kelas bagaimana. Nanti ada beberapa guru itu ya menyampaikan, Pak, di saya ada kasus seperti ini, ya, baik, nanti kita konsultasi, kita ngobrol. Jadi tidak dijadwalkan khusus hari ini jam ini, enggak. Seperti itu ya tapi Pak. Tetap kita berkomunikasi dengan guru-guru, ya, tentang perkembangan anak, tentang kehadiran, tentang prestasi, ya. Tetap saat ada briefing, ya, tentu saya menanyakan, menegur, ya, dan sebagainya. Iya, baik. Kalau seperti itu Pak, adakah pihak-pihak terkait yang membantu Bapak dalam menentukan pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi Pak? Iya, terima kasih. Tentu, ya, saya tidak bisa bekerja sendiri, ya, diantaranya saya punya wakil, ya, tentu saya berkomunikasi dengan wakil bagaimana baiknya. Jika tidak juga ada keputusan yang bagus, yang baik, ya, kami berkonsultasi dengan pengawas atau dengan Kasatlank. Oh iya, baik Ya, Pak. alhamdulillah dengan Kasatlank waktu kasus anak yang kurang ini juga kan, alhamdulillah akhirnya ada jalan keluar, ya, karena mereka adalah pembina-pembina kita yang membimbing kita supaya sekolah itu, ya, lebih baik, lebih maju. Iya Bapak, baik. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak setelah pengambilan keputusan Pak? Jadi pembelajaran buat saya, ya,
aturan emang harus kita pegang, tetapi ya dilihat juga eh, kadar konsekuensinya ya. Jika sesuatu yang perlu kita fleksibel ya kita fleksibelkan ya. Kalau yang harus kita tegas keras ya kita tegas dengan keras ya, tapi sesuatu yang perlu fleksibel ya kita fleksibel aja. Jangan sampai kita keras, semuanya dikeraskan tapi akhirnya menjadikan sesuatu yang pecah, yang patah, yang berakibat lebih buruk. Oh iya. Seperti tadi anak yang tadi itu kan, kalau kita putus ya lebih buruk Iya, lagi. lebih buruk lagi. Betul, Bapak. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak, atas waktunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi pembelajaran juga untuk saya khususnya, supaya nanti ke depannya bisa Amin, seperti amin. Bapak Amin. mengambil keputusan dengan memperhatikan keadaan seperti itu ya, Iya, Pak. betul. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah saya melakukan wawancara dengan Bapak Umar selaku Kepala Sekolah SDN Jatinegara Kaum 03, hal yang menarik untuk saya adalah saya memahami bahwa setiap pimpinan akan menempuh cara atau jalan yang terbaik untuk mengambil keputusan agar permasalahannya selesai, tentunya tetap mengutamakan nilai-nilai kebajikan. Jika dibandingkan dengan wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Jati 07, Bapak Saprudin, cara pengambilan keputusannya hampir sama, yaitu mengidentifikasi kasusnya terlebih dahulu dan mencari informasinya, kemudian mencarikan alternatif solusi sebelum pengambilan keputusan. Rencana ke depannya adalah dengan menganalisis kasus-kasusnya secara runtut dan dapat melakukan refleksi dan evaluasi terkait keputusan yang diambil. Maka keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terbaik di antara yang terbaik. Jika saya menghadapi kasus dilema etika untuk mengambil keputusan, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Penerapan tersebut diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang bijak dan keputusan yang paling baik.